Pasca gempa Turki, saudara, kita lihat seorang yang meminta pertolongan dengan histeris. Orang di dunia butuh pertolongan, apalagi nanti ketika Yesus menyatakan dirinya, saudara. Jangan sampai kita menyesal dan menangis darah. Ingat, penyesalan selalu di belakang. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersemangat kembali berjumpa dengan saudara-saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti pada judul ini saudara, ya, khususnya mungkin bagi saudara-saudara yang berencana untuk meninggalkan iman Kristen. Jangan saudara. Saya ingin berkata kepada saudara, ketika saudara meninggalkan iman kepada Yesus, jangan menangis darah. Ketika Yesus datang dan membuka kitab, nama saudara tidak ada di dalam kitab itu. Saya barusan mengupload sebuah video di mana gempa bumi terjadi di mana-mana. Alkitab berkata dan Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah permulaan dari segala sesuatunya. Dan kita sudah melihat gempa bumi di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana. Kita tidak akan dihanguskan lagi oleh air bah. Elohim berjanji kepada Nuh untuk tidak lagi memusnahkan bumi ini dengan air bah. Tetapi menjelang akhir zaman saudaraku, Yesus berkata, ketika muridnya bertanya kepada Yesus, kapan saatnya? Yesus berkata, engkau akan melihat tandanya. Banyak muncul nabi-nabi penyesat-penyesat. Kefasikan semakin bertambah. Peperangan terjadi di mana-mana. Gempa bumi, saudara. Ya. Yang paling sering kita lihat jumpai sekarang ini adalah gempa bumi. Barusan Turki mengguncang dan meluluhlantakkan gedung-gedung pencakar langit yang ada di Turki. Kurang lebih 10.000 bangunan yang hancur, saudara. Ada banyak korban jiwa. Kita berdoa untuk Turki. Ini adalah tanda dari segala masa itu. Zaman akhir. Jangan sampai kita saudara ketika Yesus datang, nama kita tidak didapati dalam buku itu. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 jelas di sana. Bangsamu akan diluputkan bagi siapa yang ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu. Itu penglihatan kepada Daniel. Bangsanya Daniel saudara, itu berbicara kepada orang-orang yang percaya. Karena Daniel pada saat itu dia hidup zaman pemerintahan Nebukadnezar. Daniel pada saat itu saudara mendapat pewahyuan bagaimana terjadinya akhir zaman. Orang-orang yang didapati namanya dalam buku kehidupan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Dan hari-hari ini saudara, kita melihat ada banyak kefasikan. Alkitab berkata bahwa orang akan diuji, dimurnikan, disucikan. Jadi apa yang terjadi dengan kita sekarang ini saudara adalah pengujian. Kita sedang disucikan iman kita. Dan orang yang fasik akan semakin fasik kata Alkitab. Orang jahat akan semakin jahat. Tetapi orang yang bijaksana akan mengetahui semuanya ini. Dalam Daniel 12 ayat yang ke-10 jelas di sana tercatat. Biarlah saudaraku, saudara adalah orang-orang yang dijumpai, yang didapati Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang didapati Tuhan Yesus pada saat dia menyatakan dirinya. Saudara, ini tidak main-main. Ini pasti akan terjadi. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, kata Alkitab, akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini adalah iman Kristen. Dibuang ke dalam api. Saudara, bagus kalau diantar ke neraka, tapi ini dibuang. Neraka sudah menanti saudara, dibuang lagi ke sana. Dicampakkan saudara. Itu kata dibuang itu mengerikan saudara. Sangat tidak terhormat. Ini kata Bible. Karena itu saudara, pesan saya hari ini. Jaga iman saudara. Jangan sampai kita menangis darah. Penyesalan akan selalu terjadi belakangan. Sama halnya pada zaman Nuh. Elohim berfirman kepada Nuh, Nuh buat bahtera. Aku akan memusnahkan segala isi dunia ini. Karena isi dunia ini
semua kelakuan umat manusia jahat. Nuh taat, dia mendapat kasih karunia. Saudara perhatikan, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Elohim. Dia membuat bahtera diperintahkan oleh Elohim. Dan pada saatnya air bah itu datang, Nuh dan keluarganya selamat. Bukankah hal yang sama terjadi pada kita orang-orang percaya? Bahwa hanya di dalam nama Yesus yang menyelamatkan kita. Karena dia datang untuk menebus kita dari dosa. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ini adalah satu kepastian bagi kita orang-orang yang percaya. Dan saya yakin kehidupan kita akan seperti Nuh. Diselamatkan dari air bah. Tetapi kita akan diselamatkan dari api neraka. Kekal selamanya. Saudaraku, saudara lihat. Hidup sekarang ini semakin jahat. Seorang mama muda melakukan hal yang tidak senonoh. Mertua dengan menantu. Tidak ada lagi seperti apa saudara, kalau kita melihat hari-hari ini kejahatan begitu merajalela. Benar kata Alkitab bahwa yang jahat akan semakin jahat, yang fasik akan semakin fasik. Orang tidak mengetahui kebenaran. Tetapi orang yang bijaksana, saudara yang mengerti firman Tuhan, akan mendapat kemurahan, kasih karunia, dan kita akan diselamatkan bersama Kristus. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, diberkati umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua masuk dalam anugerah-Mu. Bahkan ketika Yesus datang, Engkau mendapati kami setia, dan nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.